Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Bapak-bapak, ibu yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang pahala yang diberikan kepada orang yang membersihkan masjid. Kita sambung pelajaran kita berikutnya, yaitu tentang sawabul masyi ilal masajid lis-salat, pahala-pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang menuju ke masjid untuk melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah, fas'au ila zikrillah wa zaru al-bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini yaitu ayat yang bicara tentang orang-orang yang dipanggil untuk menuju solat Jumat, lalu kemudian Allah memberi sebuah peringatan kalau sudah dipanggil untuk solat, wa iza nudiya lis-salat fas'au, bersegeralah. Nah, jadi kalimat fas'au itu bersegera menunjukkan Allah meminta kepada kita untuk menuju ke masjid segera kalau sudah datang panggilan untuk salat. Dan semua ayat-ayat kalau bicara tentang ketaatan, Allah memakai kalimat-kalimat yang sifatnya bersegera. Wa asri'u fas'au. Tapi kalau urusan dunia, Allah memakai kalimat famshu, berjalan biasa saja. Jadi kalau kita teliti dalam Al-Quran itu, Allah SWT kalau bicara tentang surga, bicara tentang ibadah, ketaatan, merebut pahala, itu kalimatnya selalu bersegera. Kalau di sini fas'au, nanti ketika Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah engkau memohon ampun kepada Allah dan berharap surga-Nya. Nanti ketika masalah berbuat baik, Allah mengatakan fastabiqu al-khairat, berlomba-lombalah, segera berlomba untuk berbuat kebaikan. Semuanya disuruh dalam keadaan cepat-cepat. Kenapa? Karena kita ada batasan waktu, yaitu kematian. Kalau sudah mati, ditutuplah semua pintu aman, ditutuplah semua pintu aman,
tidak lagi ada kesempatan beramal, maka disuruh bersegera. Nah, jadi itu urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, Allah memakai kalimat berjalanlah, famshu fil ardi, berjalanlah engkau di muka bumi mencari rezeki. Itu juga begitu. Anak buku, anak mutala. Jadi kalau urusan dunia disuruh berjalan dengan santai, maka pahami dari ayat-ayat kita ni kalau di dunia hana mecih tak habis-habis dah. Bahasa Arab itu diturunkan menjadi bahasa Quran, atau Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab agar dipahami dengan baik, karena bahasa Arab itu luas sekali. Allah ingin memberi isyarat bahawa rezekimu di dunia sudah kutanggung, kujamin. Kehidupanmu di dunia telah diberi fasilitas yang banyak. Pohon-pohon ditumbuhkan, binatang-binatang ternak ditundukkan, air diberikan dari atas turun, dari bawah juga punya air. Makanya Allah mengatakan hidup kalau untuk kejar dunia santai saja. Yang harus dikejar segera adalah akhirat. Katanya dah balik. Untuk dunia habis-habis, untuk akhirat santai saja. Ya. Kalau untuk dunia, yang pos 4:30 kau berdoa, ibu dah, kamu ke mana? Lalu dia kumpulkan barang-barang jualan, yang kau buka kedai kopi dari pos 4:30. Orang-orang yang menuju ke pasar untuk jualan itu mulai dari Harlan, supir barang, supir-supir bawa barang itu dah standby Pak di Pasar Impres. 4:30 udah standby, barang-barang diturunkan. Dia dapat sehari 70,000 sampai 100,000 demi mengejar dunia. Begitu azan subuh mereka tak datang. Kalau untuk fingerprint pos 7:30 macet jalan demi masuk kantor dunia. Padahal 3,5 juta gajinya itu telah ditentukan oleh Allah. Walaupun dia tak punya kantor, Allah pun telah menentukan rezekinya. Tapi Masya Allah, macet di jalan. Tapi subuh tak ada macetnya. Tadi bapak keluar waktu subuh santai kan, keluar tak ada macetnya. Kenapa? Hanya ile-ile orang segera. Bahkan ada yang belum bangun ni sekarang. Nah, jadi di sini Allah ingin memberi peringatan dulu bahawa seharusnya untuk urusan akhirat kita ini disuruh berjalan cepat-cepat sebelum habis waktu. Masalahnya waktu yang ditentukan itu tidak diberitahu. Bisa 40 tahun, 50 tahun, 60, 70. Seandainya diberitahu, kita setting kita. Seandainya diberitahu ni umur 1000 tahun, kamu 1200 tahun, kita bisa setting duluan santai-santai di awal. Menang berduduknya dah santai le. Nanti 600 tahun yang akan datang, baru kita kebut. Bisa kita setting. Masalahnya nak diberitahu. Maka Allah mengatakan segera. Wazaru al-bay', tinggalkan dulu jual beli. Maksudnya tinggalkan dunia kalau sudah Allah panggil. Nah, di situ kemudian Allah mengatakan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kepergianmu, perjalananmu menuju ke tempat untuk taat, iaitu masjid, tempat ibadah, hari Jumaat, seandainya engkau melakukan itu, khairul lakum, itulah amalan terbaik bagimu. In kuntum ta'lamun, seandainya engkau tahu. Jadi kita diberi bahasa oleh Allah in kuntum ta'lamun, berarti kita ni banyak kita tak tahu tentang balasan Allah. Seandainya engkau tahu, kata Allah, maka mungkin semua engkau akan mengejar akhirat. Seandainya engkau tahu betapa indahnya bidadari, mungkin engkau semua meninggalkan dunia. Seandainya engkau tahu betapa indahnya hidup di surga, maka kita ni mungkin ada fikir dunia ni apa.
Jadi ini bahasa Allah ingin memberitahu hambanya jangan sampai tertipu di dunia. Baik, jadi dengan begitu urusan ibadah disuruh berjalan cepat, disuruh bersegera. Dan ini kemudian dapat kita ambil sebuah berita gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berbulak-balik menuju ke masjid untuk melaksanakan ketaatan. Apa dia Bapak Ibu? Ini banyak sekali hadisnya. Kita ambil beberapa saja. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dengan derajat yang hasan. Kata Rasulullah, man raha ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu say'ah wa khutwatun tuktabu lahu hasanah zahiban wa raji'an. Barang siapa yang pergi menuju ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, maka setiap satu langkah dari rumahnya, setiap satu langkah menghapuskan dosa. Satu langkah menghapuskan dosa. Satu langkah dia langkah menghapus dosa. Kemudian wa khutwatun tuktabu lahu hasanah, dan satu langkah lagi membuat dirinya tertulis satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu berapa pahalanya Pak? 10. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan selalu pahalanya minimal 10 kali lipat. Jadi kita ni tak ada pahala yang sesuai dengan amal, tak. Bapak Ibu, kita ini diberikan pahala tak sesuai dengan amal. Selalu lebih pahala. Menyo dah kerja di dunia disesuaikan Pak, disesuaikan dengan jam kerja, kemampuan kerja, lama masa kerja, kemudian kapasitas kita, itu disesuaikan. Kalau Allah memberikan gaji setiap hamba yang berbuat baik, satu kebaikan selalu 10. Maka yang dimaksud di sini adalah satu langkah kaki kita menuju ke masjid yang ditulis 10 kebaikan, 10 pahala. Itu satu Pak, satu langkah. Sekarang coba hitung berapa langkah kita ke masjid. Ambil rumah yang paling dekat dengan masjid saja. Jangan mesti rumah-rumah samping, Pak, lorong samping. Ya, berapa langkah dia ke masjid Pak? Itu memwatih gejak pun kepada gak cok wudu, dia mau berwudu, itu sudah mulai tercatat. Dia berjalan, kaki kanannya dia langkah, dihapus satu dosa. Kaki kirinya langkah, ditambah 10 pahala. Terus sampai keluar dari rumahnya, coba hitung sendirilah. Ada yang kadang-kadang 1000 langkah, ada yang 2000 langkah. Kita kan tak pernah menghitung langkah kita, tapi Allah menghitungnya. Malaikat begitu mudah mencatat langkah-langkah kaki orang yang menuju ke masjid. Makanya rugi betul orang yang tak pernah nampak di masjid, kecuali sekali nampak langsung di depan imam. Anda kerja masjid, sehingga aja langsung di depan imam, ditaruh jenazahnya di depan imam, itulah pertama kali dia ke masjid, dan itu yang terakhir sekali. Rugi betul. Alhamdulillah kita ni Masya Allah, Allah beri hidayah, kekuatan untuk berjalan. Padahal di antara bapa ada yang sudah berumur lanjut tapi mentega ajak masjid. Tunggulah nanti setelah kita meninggal, barulah kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Jadi kalau mau dapat cepat-cepat gaji dari Allah, meninggal dulu. Lu ustaz nak trip kan, cok gaji dari Allah.
trip kan, lama sekali saya dapat pahalanya. Mau dapat cepat, mati dulu. Ketika mati, barulah Allah nampakkan semuanya. Disitulah penyesalan orang-orang yang dulu di dunia menghilangkan kesempatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan Nabi memberi nasihat, "Ightanim khamsan qabla khamsin," kata Nabi, gunakan waktu yang 5 sebelum datangnya yang 5. Di antaranya, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kali lebih nasihat mandum di Nabi. Penyesalan paling hebat adalah ketika mati, kemudian kita meminta balik ke dunia untuk melakukan amal yang sama. Pada satu hari Nabi SAW melewati satu kuburan. Hadis dari Abi Hurairah. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, "Man sahibu hazal qabr?" Ini kuburan siapa? Abu Hurairah mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasulullah. Ini kuburan fulan, kuburannya si fulan." Artinya tidak disebutkan nama. Fulan itu untuk orang yang tidak diketahui dengan jelas. Lalu kemudian Rasulullah berkata, "Tahukah kalian, raka'atani khafifatani allati tunkirunaha ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum." Tahu kalian? Karena Nabi kan bisa mengetahui keadaan di kubur dengan izin Allah. Ini mukjizat seorang Nabi. Dia mengetahui keadaan orang dalam kuburan, di alam barzakh. Lalu dia berkata, "Tahukah kalian, ini orang ini yang sedang dalam kuburan ini, sekarang dia bermohon-mohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat yang ringan yang dulu dia remehkan, dan itu lebih dia senangi dan itu lebih dia harapkan min baqiyati dunyakum, dari semua kesenangan yang sedang kalian nikmati hari ini. Semua kesenangan yang kalian nikmati hari ini, itu dia tidak butuh lagi. Dia cuma butuh izin Allah naik ke dunia lagi, gedema sembahyang 2 rakaat, itu sudah cukup bagi dia. Saking menyesalnya dulu. Jadi kalau kita kan nikmati dunia apa, ada emas, kadang-kadang mana gaji tu, nah kita kesenangan-kesenangan dunia lah. Hidup kita jalan-jalan, kita tawarkan sama orang yang sudah meninggal ni, "Kami kirimkan emas 50 banyak." Apa jawaban orang yang sudah meninggal? "Hana perlu nyali." "Kami kirimkan rumah, kami kirimkan Fortuner." Hana perlu, tak perlu. Yang dia perlu salat 2 rakaat. Begitulah orang ketika sudah mengetahui hakikat hidup. Maka jangan sampai kita menjadi jenazah orang-orang yang meminta kembali ke dunia. Mudah-mudahan kita istiqamah selalu berjalan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih hebat lagi ketika Nabi mengatakan, ternyata langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid itu tidak dicatat waktu pergi saja, tetapi zahiban wa raji'an. Waktu pergi dicatat penuh, waktu pulang pun dicatat penuh. Walaupun bapa pulangnya dari jalan yang berbeda. Jadi Watenewo kadang-kadang dari Wateneja, waktu datang itu mungkin ambil jalan singkat. Waktu pulang kadang-kadang jalan jauh dulu, mungkin ambil kuih-kuih atau apa kan, atau tetap dicatat Allah, karena dia pulang setelah menampakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini kita tak waktu datanya Mbak Dro tu ya. Betul iman pahalanya. Yang mana pahala? Kayak mana bentuk pahala? Tak ada yang tahu bang. Bentuk pahala tak ada yang tahu. Ya. Tunggulah disuruh oleh Allah, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Teruslah menyembah Tuhanmu sampai datang keyakinan.
teruslah menyembah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksudnya yakin? Mati. Karena sesuatu yang paling diyakini oleh semua orang dan tak mungkin dihindari adalah mati. Jadi Allah ingin mengatakan bahawa terus saja sembah, terus saja sembah, terus saja salat, terus saja datang ke masjid berbulak-balik, terus saja kata Allah, sampai datang kematian kepada Allah. Barulah salah satu kebahagiaan paling hebat ketika mati, datang malaikat maut memberitahukan kepada kita tentang kabar gembira keselamatan. Yang baru kita dapat, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, kita sudah melakukannya. Nah, ini hadis tentang kaki-kaki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap langkah berpahala. Nah, kemudian sedikit lagi, Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang ini, banyak sekali hadis, saya tidak mungkin membacakan semuanya karena kitab ini memang bicara tentang pahala. Ini kitab ini memang khusus, judulnya As-Sawabul Amal As-Salih, yaitu pahala-pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang saleh, yang beramal saleh, dan isinya hadis-hadis, ayat-ayat tentang janji-janji Allah. Nah, di dalam salah satu janji Nabi SAW itu juga menyebutkan, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan salat berjamaah ke masjid, ya, dia pergi pagi dan sore, ghada aw raha, pokoknya nak saya dengar bang dia masjid, apapun pekerjaannya dia tinggalkan, asal azan dia ke masjid, selalu berjamaah. Nah, Masya Allah, apa kabar gembira dari Allah? A'addallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah persiapkan untuknya di surga nuzulan, yaitu penyambutan. Ya. Allah sambut orang-orang yang selalu ke masjid dengan penyambutan yang sangat mewah ketika dia masuk surga. Kullama ghada aw raha, dan itu adalah balasan dari perjalanannya ke masjid, baik pagi maupun sore. Ya. Bapak Ibu, ini sudah pernah saya perjelas di masjid yang lain. Kalimat nuzulan, orang Arab itu kan menggunakan kalimat nuzulan, dasar katanya itu turun. Nazala yanzilu itu turun. Inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran. Jadi kalimat nazala turun. Apa arti nuzula? Yaitu orang-orang yang turun ke kampung orang atau ke rumah orang. Jadi dianggap turun ke rumah orang atau kampung orang. Kebiasaan orang Arab itu menyambut orang-orang yang datang ke rumahnya dengan sambutan yang hangat. Dari dulu Pak, orang Arab itu, walaupun jahiliyah sebelum Nabi, itu sudah biasa menyambut tamu itu istimewa. Jadi nuzulan itu penyambutan tamu. Sampai sekarang orang Arab itu Pak, kalau menyambut tamu itu memang mereka boleh kita bilang bahkan terlalu lebih dibanding harapan kita. Saya pernah datang bertamu ke rumah orang Sudan. Ada teman orang Sudan. Jadi diundang ke rumah, kami datang. Makanan Masya Allah sudah dihidangkan macam-macam. Setiap kali kita makan, dia memperhatikan kita. Ni kita manok, manok Arab habis dapat jawapan, tinggal setengah tu. Belum habis tapi tinggal setengah lagi. Dia ambil ayam,
Dia taruh lagi ke dalam piring kita sampai kita yang istighfar. Kita bilang kasih hai aku babi ni. Kata dia la. Ni, kul ya akhi. Makanlah. Ini apa yang kurang sana? Jus, minuman jus, Pak. Baru setengah kita minum, langsung dia ambil ceret, dituangnya lagi. Dia standby di samping kita. Pokoknya dia ingin tamunya habis. Dia ingin makanannya dihabiskan. Itu di rumah orang Sudan. Orang Sudan ini kan termasuk Arab. Sudan tu Pak, ada Sudan Selatan, ada Sudan Utara. Nah, Sudan Selatan tu ada yang Kristen. Kalau Sudan yang sebelah sini itu Islam. Dan hari ini Sudan itu dipimpin oleh orang Islam. Dan konflik terjadi itu karena faktor ekonomi. Nah, sekaligus ada faktor perebutan kekuasaan dari dua kubu militer yang ingin merebut kekuasaan di Sudan. Jadi gara-gara dua jenderal ini dulu dua jenderal ini Pak, kalau Bapak dengar konflik di Sudan, agar kita tahu saja, Sudan ini dulu dikuasai oleh seorang presiden. Lalu dia punya apa istilahnya menteri pertahanan lah yang dipercaya. Nah, jadi komandannya ini, menteri pertahanannya ini, jenderal ini, dia menyewa atau mengajak kerjasama militer swasta. Jadi angkatan bersenjata tapi swasta di bawah negara Sudan diajak kerjasama. Jadi sudah ada dua jenderal yang bekerja sama. Untuk apa kerjasama? Menghancurkan pemberontak. Ada pemberontak yang sedang berusaha memberontak di Sudan Selatan. Jadi akhirnya berhasillah dipadamkan, karena ini sudah dua kubu militer kerjasama dengan baik. Setelah dipadamkan itu, nah disinilah mulai bermasalah. Rupanya dua jenderal ini sama-sama ingin merebut kekuasaan. Rodih ngon, didong kaji ke musuh. Masalahnya bukan musuh biasa, dua-duanya punya kekuatan militer. Ini pakai itu dua ini hancur-hancuran. Ibu kota Sudan Pak sudah hancur, Khartoum itu hancur. Mahasiswa Indonesia itu sampai sekarang belum boleh balik ke Sudan. Jadi universitas Islam itu dijadikan malah pangkalan militer. Hancur betul Pak. Dan terus merembet sampai menyiksa masyarakat sendiri di sebelah selatan. Tapi mereka Arab, bahasanya bahasa Arab. Ya begitu konflik. Jadi bukan hanya negeri kita berbagai macam bencana, di negeri orang pun kadang-kadang berbagai macam bencana. Di kesempatan yang lain, waktu saya di Mesir, kami juga diundang makan waktu hari raya. Nah, jadi hari raya diundang makan karena orang Mesir ni senang sama mahasiswa di Al-Azhar. Orang Mesir ni suka bersedekah Pak. Kalau melihat mahasiswa itu kadang-kadang, apalagi bulan Ramadan, itu tiba-tiba ada mobil berhenti di samping kita sedang jalan nih, berhenti di samping kita. Dia tanya, dari mana? Kita jawab, dari Indonesia. Lalu dia langsung keluar dari mobil, langsung amplop Pak. Kadang-kadang dia cabut uangnya, dikasih 300 junai, 300 pon. 300 pon tu roje mencapai hampir 1 jutaan. Begitu mudahnya mereka. Memang begitu kebiasaan orang-orang. Hampir semua Arab begitu. Nah, jadi kami diundang hari raya 10 orang disuruh makan di rumah mereka. Baru masuk, duduk, langsung makanan pembuka. Kalau di hotel apa namanya Pak? Makanan pembuka tu penandian. Dessert pun penandian. Open alih punanya. Makanan pembuka Pak, itu tidak kita pesan kalau di hotel. Kalau restoran besar tidak kita pesan, ditaruhnya terus. Jadi makanan pembuka itu sudah macam model Pak, bubur, ada bubur kurma, macam-macam. Itu kita makan itu dulu. Tidak lama setelah selesai ini, kemudian dihidangkanlah makanan yang paling utama. Ini yang saya bilang, ini yang saya alami langsung. Dihidang Pak satu hidangan, satu talam besar, isinya kambing. Kambingnya satu, anak gekoko sini, kambing guling sini. Jadi sebesar inilah. Ini meja satu pun langsung. Kami bersepuluh.
Dikasih sendok, dikasih pisau, ya, dikasih sendok, dikasih pisau, makan bersepuluh. Habis makan itu dah ada nasi biryani, nasi basmatinya nampak. Makan bersepuluh, seperempat habis Pak. Seperempat. Karena kita biasa di kampung makan rendang berbino. Seperempat habis, sebersepuluh. Datang orang Mesir itu, dia marah, mengatakan, apa-apaan kalian ni bersepuluh dah habis, kami berdua habis. Makan lagi katanya, disuruh makan lagi, kakak payah culek elok mencucuk demi menghargai. Begitu mereka menyambut tamu. Sudah selesai, sudah, kemudian dia pindahkan, lalu kemudian duduk lagi, dikirim lagi makanan penutup, kop ngeri hairi, makanan penutup itu macam model Pak. Buah ini, buah itu, jus ini, jus itu. Yang saya mau bilang, itu disebut nuzul. Tamu yang datang pertama disambut disebut nuzul. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Di akhir surat Al-Kahfi Allah sebut nuzul. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal saleh, maka mereka akan masuk surga. Kanat lahum jannatul firdaus, mereka akan masuk surga firdaus dalam keadaan nuzula, disambut. Saya pernah bilang mungkin di sini Pak, bahwa kita tu masuk surga bukan ditaha-taha, dikasih tiket lalu disuruh cari sendiri pakai Google Map. Kami tak kira dia nyempatkan dijuk alamat dalam surga. Surga itu seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ard, seluruh langit seluruh bumi itulah surga. Semesta itu surga. Jadi bukan kita disuruh cari sendiri setelah dapat alamat. Kayak di bandara kan kita cari sendiri gate pintu untuk tunggu segala macam, cari sendiri Pak, lihat pesawatnya, ini jadualnya. Di sana enggak, kata Allah, nuzula, engkau disambut, dibuatkan spanduk, ditulis selamat datang, keselamatan bagi kalian, lalu kemudian ditemani oleh malaikat, lalu diantar sampai ke rumah, dikasih kunci rumah, disuruh masuk, dilayani. Setelah itu hari-hari hidup itu tidak lagi masak, nanti tidak disediakan kompor gas di sana Pak. Tak ada lagi tu kompor gas, kita cari gas, kemudian kita capek mengambil air, kemudian kita ke mana pam tak hidup, bayar terus tapi tak hidup, ini kan? Tak ada lagi cerita itu. Nuzula, engkau itu akan terus-terusan seperti tamu di sana, disambut, dimuliakan habis-habisan. Dalam surat Al-Waqi'ah sampai Allah menjelaskan hebatnya kenikmatan surga, cangkir-cangkirnya, kata Allah, wa akwabum marfu'ah, cangkirnya tinggi, diisi air, airnya melebihi cangkir dan tak jatuh. Wa furushim marfu'ah, terima maaf, wa akwabin mawdu'ah wa furushim marfu'ah, dan disediakan kasur-kasur yang tinggi-tinggi. Tingginya berapa? 70 tingkat dibanding kasur dunia. Lalu para sahabat bertanya dalam hadis, bagaimana kita naik? Iman naik menunjukkan 70. Kan sahabat kan pikirannya sama kayak kita Pak, juga akan 70 spring bed apa dah berbina Pak. Itu yang palsu. Kalau yang aslinya berbina tu Pak. 70 tingkat, bagaimana kita naik? Dalam hadis sebut sahabat Nabi mengatakan dia turun seperti turunnya unta, lalu engkau naik, barulah dia naik. Begitu naik, maka nampaklah semua pemandangan surga. Dan hari-hari kita Pak, itu dilayani oleh pelayan. Siapa pelayan kita? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Akan ada wildan, anak-anak yang terus yatuf, bertawaf, anak-anak yang terus berkeliling di hadapan kalian. Jadi anak-anak yang dipasang, anak itu mukhalladun. Anak-anak itu ciptaan baru di surga, bukan anak-anak hasil dunia. Memang dicipta untuk pelayan. Bidadari tidak melayani kita apa?
Jadi jangan pikir bidadari isteri kita kan jadi bidadari insya-Allah ni, insya-Allah. Menyuhana joget-joget ikut TikTok. Isteri kita jadi bidadari pak. Apakah nanti isteri sudah jadi bidadari cuci baju lagi? Suaminya udah kotor baju di surga, cuci lagi, kemudian jemur lagi. Oh, tak ada lagi tu. Bidadari itu bukan melayani pekerjaan kita, bukan lelah lagi, tak ada. Mereka hidup jalan-jalan ke mall, belanja-belanja, cipika-cipiki, ketawa ke TV, kemudian berleha-leha di atas sofa. Nanti suami ada perlu kasih gaji, tak ada perlu gaji-gaji lagi. Semua ditanggung oleh Allah. Jadi siapa yang melayani makan minum kita? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Setiap waktu anak-anak itu akan terus berkeliling. Mukhallad maksudnya dia tak tua lagi, tak mati, tak berubah menjadi terlalu anak-anak. Wildan itu umur-umur, kalau dalam bahasa Arab waladun itu sudah umur kira-kira antara 10 sampai 15 tahun. Nah, mereka yang yatuf berkeliling. Nanti dalam tafsir disebutkan kenapa yang dicipta anak-anak untuk jadi pelayan, agar kita berkomunikasi mudah seperti seorang raja menyuruh anaknya. Coba kalau yang dicipta menjadi pelayan bapak-bapak, misal saya masuk surga contoh, mudah-mudahan begitu kan. Lalu yang jadi pelayannya bapak-bapak, berani kita suruh-suruh, jus jus 2 buah jus berani kita suruh? Enggak berani pak. Pasti kita bilang, pak lelaki maaf pak, jid datang mi goreng tambah gitu. Nanti waktu dia balik dia kata hana dia lelaki ni, karena orang yang lebih tua daripada kita. Makanya anak-anak dicipta itu, anak-anak itu nanti selalu bertanya, oh om mau apa lagi ni tante? Misal ni yang tinggal-tinggal di tengah kota, misalnya panggilan ni om tante kan, mau apa lagi, apa lagi, mau apa lagi, mau buat apa lagi. Terus kita meminta-minta terus pak. Mau mi kocok boleh, teringat mi kocok kota belang lelaki jual apa. Bapak belum pernah makan apa misal di sini, itu misal pizza yang kita selalu lihat 150,000 1 meter, hawa dia teruk gede pak. Walahum ma yad'un, semua yang kalian inginkan semua disediakan Allah. Anak itu sebentar antar, ada nunggu-nunggu, tak ada. Mereka itu memang yatuf, terus keliling. Begitu keterangan dari Allah sendiri. Insya-Allah bahagia selama-lama pak. Tak ada lagi sakit perut, tak ada lagi kita, tak ada ingus, tak ada sendawa, ego, hana ni yang perut, mata hana kaburli, sempurna. Tak perlu lagi doktor spesialis kandungan, tak perlu lagi doktor spesialis perut segala macam, tak perlu. Sempurna hidup. Nuzula, engkau dimuliakan bagaikan tamu. Salah satunya dari mana kita dapatkan? Berjalan ke masjid, berbolak-balik ke masjid. Ini janji Nabi, riwayat Muslim, hadis sahih. Janji Nabi, janji Allah. Siapa yang terus-terusan berbolak-balik ke masjid, kakinya menyebabkan disiapkan surga dalam keadaan terus-terusan dimuliakan Allah SWT. Kan kalau kita bicara begini pak, Masya Allah, betul-betul kita ni rugi betul kalau memang hidup tidak memanfaatkan kesempatan ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ajaklah keluarga, anak-anak laki-laki terutama. Kalau ibu-ibu boleh ke masjid, tak mengapa, itu sudah kita jelaskan, tetap pahalanya sama. Mau salat di rumah pun dibolehkan, yang penting tidak menimbulkan fitnah. Maka insya-Allah semua kita berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik.